Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Saya dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Mendengar kata-kata seperti itu, dari mulut Dewa Guru Yunhe, sulit bagi semua orang yang hadir untuk tenang. Apakah dewa-dewa ini tidak cukup kuat? Tidak. Itu karena Sui mampu mengendalikan kekuatan primordial di ibu kota ini sehingga dia membunuh mereka dengan panik. Taois Lucy menghela nafas, sayang sekali saya memiliki token ini, dan sayang sekali gumpalan tekad saya, yang bisa digunakan untuk tujuan lain, terbuang sia-sia di sini. Tiba-tiba, Dewa Guru Yunhe, Liu Xianghen dan yang lainnya tidak lagi tenang. Bahkan tidak memikirkannya, Taois Lucy mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap mereka. Jika kamu menyimpan benda asing di hatimu, kamu akan terbebani olehnya. Taois Lucy berkata, ini adalah tanda saya untuk membiarkan Anda berpikir bahwa Anda dapat berlarian di sini tanpa halangan, dan bersaing dengan sesama Taois Su. Justru karena inilah Anda 9 dewa murni terjebak di sini. Kata-kata ini membuat ekspresi Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya menjadi sangat rumit. Memang, menurut rencana awal mereka hanya perlu mengorbankan Dao Order of Origin, dan Sui bisa ditangkap di sini. Tetapi dia bahkan tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika token itu kedaluarsa. Ini bosan dengan benda asing. Su Daoyou adalah lawan yang harus dihormati dari hati. Hanya dengan benar-benar memperhatikannya barulah dia memiliki kemungkinan untuk bersaing dengannya. Taois Lucy berkata dengan serius. Semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Taois Lucy akan menegur Tuan Yunhe dan yang lainnya di depan Sui. Dan tidak sulit untuk melihat dari kata-kata bahwa Taois Lucy sangat mementingkan Sui. Tidak ada fitnah, tidak ada penghinaan, dan itu seperti menyatakan fakta dari awal sampai akhir. Semua ini mengubah kesan orang-orang terhadap Taois Lucy, dan mereka melahirkan banyak kekaguman. Sui tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Taois Lucy ini memang sangat spesial, dan lawan seperti ini seringkali paling berbahaya dan menakutkan. Apa yang dikatakan Dao Zun sangat benar. Divine Master Yunhe menghela nafas, kali ini, akulah yang ceroboh. Dao Zun Lucy mengangguk dan berkata, kalian semua adalah raksasa yang terkenal di seluruh dunia. Ada banyak kebenaran yang tidak perlu aku jelaskan. Kamu bisa memahaminya di dalam hatimu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk kebetulan dalam pertempuran nyata, apalagi menempatkan kunci keberhasilan atau kegagalan pada objek dan strategi asing. Mengatakan itu, Taois Lucy memandang Sui, bagi kami orang tua, hidup dan mati, sukses dan gagal, pada akhirnya semua bermuara pada kata, kekuatan. Aku ingin tahu apakah rekan Daois Su setuju. Sui berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus mengatakan kata-kata ini kepada Burning Buddha, yang suka bermain catur dalam kegelapan, dan yang terbaik adalah membiarkan nelayan mendengarkan dengan cermat, untuk menyelamatkannya dari memainkan beberapa trik yang tidak bermoral setiap hari. Dalam suara itu, ada ironi terhadap Buddha lentera dan nelayan. Di antara musuh besarnya, kedua lelaki tua ini adalah yang paling dalam hal pemerintahan kota dan licik. Taois Lucy tersenyum dan berkata, rekan Taois jelas memiliki prasangka terhadap hati Buddha lampu pembakaran. Saat dia mengatakan itu, dia mengubah topik pembicaraan, saya dapat mengatakan bahwa Randeng tidak hanya pandai bermain catur, tetapi ketika dia keluar lapangan secara langsung, dia ditakdirkan untuk mengubah pandangan sesama Daois. Sui mendengus, dan berkata, kalau begitu aku ingin melihat kapan dia berani mengakhiri dirinya sendiri. Taois Lucy tampak serius dan berkata, selama sesama Taois dapat hidup sampai zaman mitologi gelap datang, Anda pasti akan melihatnya. Implikasinya adalah bahwa Buddha lampu pembakaran akan secara pribadi melawan Sui ketika zaman mitos kegelapan datang. Sui tidak menjawab lagi, hanya berkata, kali ini, kamu harus selesai berbicara, kan? Taois Lucy mengangguk sedikit dengan menyesal, dan berkata, secara pribadi, saya sangat berharap bisa bertemu dengan rekan Tao saya lagi di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan jubah lengannya, Yunhe, kalian pergi. Ledakan. Pelangi perak muncul di langit, menghalangi bagian depan Sui. Hampir pada saat yang sama, Dewa Guru Yunhe,
Liu Xianghen dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri keluar kota Tiandu. Sui tidak ragu untuk menggunakan cambuk hukuman surgawi. Ledakan. Hukuman cambuk surga menari dengan liar, seperti halilintar yang menghancurkan dunia, tetapi ketika itu mengenai pelangi ilahi perak itu diblokir. Rekan Taois, pada kesempatan ini, mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya kekuatan reinkarnasi Anda? Taois Lucy berkata sambil tersenyum. Dia selalu sangat tenang, mengobrol dan tertawa bahagia, tetapi kekuatan agung yang mendominasi penonton menindas penonton. Itu hanya kemauan melawanmu, itu tidak sepadan. Saat Sui sedang berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya antara langit dan bumi, kekuatan hukuman surga mengalir turun seperti air terjun, seperti Bima Sakti 9 langit yang memecahkan tanggulnya, mengalir deras. Pendeta Tao Lucy melambaikan lengan bajunya, dan pelangi perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, memancarkan kekuatan abadi dan tidak bisa dihancurkan, menghalangi semua serangan ini. Selain itu, pelangi panjang berwarna perak menembus langit, yang juga membawa penindasan besar bagi Sui. Jika bukan karena kekuatan hukuman surga, itu sudah lama tak tertahankan. Langit dan bumi memiliki kekuatan yang sama setiap saat, dan sesama penganut Tao saat ini memiliki waktu dan tempat terbaik, dan mereka memang kuat. Taois Lucy menghela nafas dengan emosi. Inilah alasan mengapa dia tidak menembak. Karena sejak awal, dia tahu bahwa di kota Tiandu, bahkan jika dia mencoba yang terbaik dengan kekuatan kemauan, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada Sui. Tapi untungnya, mengirim Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya pergi tidaklah terlalu sulit. Mengirim pahlawan tidak gratis. Sui berkata, meskipun saya bukan pahlawan, saya secara alami menyadari bahwa semua kekuatan yang saya gunakan saat ini hanyalah bayangan cermin, dan paling banter, itu dapat menghapus keinginan dan badan hukum Anda. Keduanya bertarung satu sama lain dan berbicara pada saat yang sama, yang membuat semua orang yang hadir ketakutan dan terkejut lagi dan lagi. Tidak ada yang bisa mengintervensi sama sekali. Konfrontasi tingkat ini, penguasa 9 penyempurnaan tidak dapat berbaur. Pada saat ini, kata-kata Sui tampaknya sedikit menyentuh Taois Lucy, dan dia tidak dapat menahan desahan, sayang sekali, kamu dan aku sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh, jika tidak, aku pasti akan mengundangmu untuk menjadi orang kepercayaanku, bernyanyi dan minum, bicara dan bicara, aku pasti akan bertemu denganmu sangat bahagia. Kata-kata ini jelas datang dari hati, tidak sok, siapapun bisa mendengar persetujuannya terhadap Sui. Tetapi, Sui menggelengkan kepalanya, caranya berbeda, jangan bersekongkol satu sama lain, lebih baik kau dan aku menjadi musuh. Taois Lucy berpikir sejenak, tetapi dia langsung setuju itu benar. Saya merasa kasihan pada saya. Ledakan. Di antara keduanya, konfrontasi menjadi semakin intens, dan seluruh kota Tiandu bergetar hebat. Di Gunung Ilahi King Tian di kejauhan, kekuatan hukuman surga yang diubah oleh kekuatan asli Taisi mengalir deras seperti banjir, dan digunakan oleh Sui, menyapu lapangan. Taois Lucy seperti karang yang telah mengalami badai dahsyat, meskipun tersapu, tetapi tetap tidak bergerak seolah-olah abadi. Dan pelangi ilahi perak yang dia lemparkan jelas merupakan semacam tatanan abadi, teror tanpa batas, dan itu dapat menghancurkan asal-usul Taisi. Kontes itu sangat berbahaya bahkan Wan Zitian sangat gugup menontonnya, dan berkeringat untuk Sui. Anda setuju? Kata Sui tiba-tiba. Lucy Dao berkata sangat disesalkan karena kita tidak bisa berteman, dan itu karena orang-orang seperti kita hanya bisa menjadi musuh hidup dan mati, sehingga jalan menuju jalan besar tidak akan sepi. Bagian paling menarik dari Dao Zheng Feng terletak pada kata Zheng Feng. Tidak masalah jika kamu membunuhku atau aku membunuhmu. Aku khawatir kamu tidak akan bertemu kontes semacam ini beberapa kali dalam hidupmu. Tentu saja, orang menantikannya. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya penuh antisipasi, dan matanya penuh semangat. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka akan mengira Lucy Daozun adalah orang gila. Tapi Sui tidak berpikir begitu. Dia terdiam. Karena kata-kata Taois Lucy benar-benar selaras dengannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa jalannya tidak sendirian.
Dia juga sering menghela nafas dengan emosi, melihat orang-orang di seluruh dunia, yang bisa dianggap sebagai musuhnya hanyalah 2 atau 3 anak laki-laki. Saya juga mengalami kesepian yang sangat dingin. Terlepas dari kehidupannya di masa lalu dan sekarang, jalannya selalu dari menjadi musuh di dunia, menjadi musuh di dunia, menjadi tak terkalahkan di dunia, dan kemudian mencari musuh di dunia. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar dapat memahami isi hatinya tentang Taoisme. Taois Lucy jelas juga tidak mengerti. Namun, apa yang dia katakan membuat Suyi sadar bahwa musuh besar ini juga mendambakan lawan seperti dirinya. Jadi, Suyi diam. Di masa lalu, dia hanya mendengar nama Taois Lucy, tapi barusan, dia juga melihat keagungan Tao Lucy. Tapi sekarang, aku akhirnya menyadari bahwa lawan ini ditakdirkan jauh lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Namun, justru karena inilah yang menimbulkan gelombang kebanggaan di hati Suyi. Di masa depan, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, memotongmu di bawah pedang, membagi hidup dan mati, dan memutuskan siapa yang lebih unggul. Kata Suyi. Ini bukan ancaman, tapi deklarasi perang formal. Taois Lucy tersenyum sedikit dan berkata seperti yang saya katakan sebelumnya, sebagai musuh, saya harap Anda dapat hidup sampai saat itu, jika tidak, itu akan sangat disesalkan. Ledakan. Tiba-tiba tubuh kemauannya tiba-tiba meledak, hanya kata-kata itu yang bergema di dunia. Saat ini, Dewa Guru Yunhe, Liu Xianghen dan yang lainnya telah melarikan diri dari kota Tiandu. Mereka yang pergi bersama mereka adalah orang kuat masing-masing. Kabut memenuhi udara, dan dunia berangsur-angsur kembali sunyi. Tetapi orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada awalnya, Suyi mencambuk sekelompok dewa seperti lelucon yang absurd dan aneh, kelihatannya konyol, tetapi mengejutkan hati orang-orang. Setelah itu, dengan munculnya wasiat Taois Lucy, tidak hanya mengintimidasi penonton, tetapi juga membuat banyak orang merasa kagum dan takut dengan sikapnya yang arogan. Dan konfrontasi antara dia dan Suyi bahkan lebih mendebarkan dan berbahaya. Bahkan, itu benar-benar melampaui kognisi semua orang yang hadir. Semua ini, bagaimana orang bisa tiba-tiba tenang? Mengingat percakapan antara Taois Lucy dan Suyi, semakin berselera tinggi, semakin emosional jadinya. Apakah itu Lucy Taois atau Suyi? Mereka semua menunjukkan keberanian dan pikiran yang jauh melampaui arti biasa. Yang satu lebih sombong dari yang lain, dan yang satu lebih sombong dari yang lain. Kesombongan semacam itu bukanlah bahwa matanya berada di atas dan membenci segalanya, tetapi bahwa itu tertutup jauh di dalam hati Tao, meremehkan untuk menunjukkannya di depan umum, meremehkan kata-kata yang mencolok. Hanya ketika Anda bertemu lawan yang terlihat di mata, itu akan terungkap sepenuhnya. Tingkat perjuangan besar semacam ini telah melampaui ruang lingkup kebencian, keluhan, dan belenggu, dan karenanya sangat mengejutkan. Namun, selama Anda melakukannya, Anda ditakdirkan untuk abadi. Seperti yang dikatakan Suyi sebelumnya, hidup dan mati terbagi, dan pemenangnya ditentukan. Sangat disayangkan bahwa meskipun orang dapat merasakan banyak rasa, hanya sedikit orang yang dapat benar-benar memahami keadaan pikiran Suyi dan Taois Lucy ketika mereka saling berhadapan sebelumnya. Saat semua orang terkejut, Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, mengingat satu hal. Ini berbahaya, tubuh kehendak Lu Daozun akhirnya menghilang. Penjaga gunung menyeka keringat dinginnya dan menghela nafas lega. Perang berakhir, dan orang-orang tidak sadar untuk waktu yang lama. Penjaga gunung mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu, mengingatkan semua orang yang hadir, hari ini, bagian dalam dan luar ibu kota telah menjadi tempat yang benar dan salah, dan lebih baik Anda pergi secepat mungkin. Dalam satu kalimat, hati banyak orang terkagum-kagum, dan mereka tiba-tiba terbangun. Segera, banyak orang pergi dengan tergesa-gesa. Qi Wei, Xi Ming dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Selama waktu sebelumnya di Qingtian Sensan, Suyi telah menyatakan sikapnya dan tidak akan membiarkan mereka terlibat. Tapi sebelum mereka pergi, mereka sekali lagi mengusulkan untuk membantu Suyi. Bagaimanapun, semua orang sekarang tahu bahwa meskipun pertempuran di kota Tiandu telah berakhir, masih ada penyergapan terhadap Suyi di luar kota Tiandu.
Pada saat itu, Su Yi tidak dapat lagi meminjam kekuatan hukuman surga di kota Tiandu. Dalam hal ini, Su Yi menolak lagi, dan meminta Qi Wei dan yang lainnya pergi secepat mungkin. Pada akhirnya, Qi Wei dan yang lainnya tidak bisa menahan Su Yi, dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Rekan Taois Su, terakhir kali kamu membohongiku begitu keras. Yan Suiming menemukan Su Yi dan menghela nafas. Ketika dia dikalahkan oleh Xiao Jian pura-pura Su Yi dalam pertempuran pertama di Gunung Suci Qingwu, Yan Suiming mendapat pukulan berat. Tapi sekarang, setelah mengetahui identitas asli Su Yi, Yan Suiming benar-benar lega. Tuanmu tidak mengingatkanmu saat itu? Su Yi bertanya. Dalam pertempuran itu saat itu, Su Yi merasakan bahwa seseorang sedang menonton pertempuran dalam kegelapan, dan menyimpulkan bahwa orang itu pasti Master Yan Suiming, Su Zuizhen. Pria aneh dengan asal misterius dan menakutkan. Aku mengingatkan, tapi aku tidak memahaminya saat itu. Yan Suiming merenung sejenak sebelum melanjutkan, rekan Taois Su, apakah Anda memerlukan bantuan saat meninggalkan kota Tiandu nanti? Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata ayo cepat, dalam 6 jam, ibu kota akan ditutup dan menghilang dari dunia, dan kemudian kita tidak akan bisa pergi lagi. Yan Suiming mengangguk, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika kamu melihat ke belakang dan melihat tuanmu, terima kasih untukku. Suara Su Yi datang dari belakang, yang membuat Yan Suiming terkejut, dan berkata guru dan saya tidak membantu sesama Taois Su, mengapa kami harus mengucapkan terima kasih? Su Yi tersenyum dan berkata, mungkinkah kamu lupa pohon laurel istana kodok yang kamu kalahkan dariku? Yan Suiming tiba-tiba tertegun, dan bergumam tidak heran tuan memintaku pergi ke kuil Qingwu untuk menantang, aku khawatir lelaki tua itu sudah menebak identitas Su Daoyou saat itu. Bergerak. Su Yi melambaikan tangannya. Yan Suiming tidak menunda lagi, berbalik dan pergi. Segera, hanya Su Yi dan penjaga gunung yang tersisa di kota besar Tiandu. Rekan Taois khawatir pergi ke luar kota dan menghadapi bahaya, sebaiknya Anda memilih untuk tetap tinggal. Penjaga gunung itu tersenyum dan berkata, setelah 6 jam, kota Tiandu akan ditutup dan benar-benar hilang dari dunia. Rekan Tao dapat memilih untuk mundur di sini. Setelah 1000 tahun, kota Tiandu akan muncul kembali di dunia, dan itu tidak mungkin untuk pergi pada waktu itu. Belum terlambat. Su Yi mengangkat alisnya sedikit, dia tidak tahu apakah pria gendut itu berbicara dengan sinis, atau dia benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Dia berkata dengan sedih dalam 30 tahun, zaman mitologi kegelapan akan datang. Apakah menurutmu aku bisa menunggu di sini selama 1000 tahun? Penjaga gunung berpikir sejenak, lalu merentangkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Namun, aku menyarankan agar kamu menyempurnakan keberuntungan Taisi Dao sesegera mungkin. Yang terbaik adalah menerobos situasi, sehingga kamu bisa juga memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Ini tidak panik. Su Yi duduk di tanah, mengeluarkan kendi, aku perlu meminta nasihat darimu. Baru saja, dia ingat satu hal. Rekan Taois, tolong beritahu saya. Penjaga gunung juga duduk. Su Yi berkata langsung Lucy berkata, kamu masih memiliki seorang guru, tetapi sebagai roh prasasti, tuanmu mungkin bukan orang biasa, bukan? Penjaga gunung itu terdiam sesaat, dan berkata rekan Tao telah memurnikan sebagian dari sumber Taisi, jadi dia secara alami tahu betapa ajaibnya kekuatan sumber kekacauan ini. Dan tuanku adalah roh bawaan yang lahir dari sumber Taisi. Pada periode awal domain dewa, Lu Daozun dan yang lainnya semuanya menyebut tuanku, roh Taisi. Semangat Taisi. Su Yi sedikit menyipitkan matanya, dan itu hampir sama dengan yang dia duga. Tuan dari lelaki gendut ini, seperti gadis kecil yang lahir di sungai panjang takdir, bisa disebut roh keteraturan. Ini mewakili semacam tatanan aturan jalan tertinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan Daois Lucy datang ke sini untuk mengunjungi roh Taisi pasti terkait untuk mendapatkan sumber asli dari Taisi. Tapi jelas, Taois Lucy gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan sumber Taisi adalah salah satu dari 5 bawaan yang mewakili kekuatan asli kekacauan di awal kelahiran domain dewa.
Karena asal-usul Taisi memiliki tubuh spiritual, dapat juga disimpulkan bahwa 4 kekuatan asli kacau lainnya dari Wutai bawaan pasti telah melahirkan tubuh roh yang mirip dengan roh Taisi. Sejauh ini, keraguan batin Su Yi akhirnya terjawab. 5 Tai bawaan adalah sumber kekacauan primordial di 5 alam Tuhan, Tai, Taiyin, Taisi, Taisu, dan Taiksu. Di alam para dewa, ada 5 reruntuhan primitif tertua, masing-masing terletak di benua dewa. Reruntuhan Taisi yang terletak di benua Vulkan Selatan mengandung kekuatan asli Taisi, jadi di 4 reruntuhan asli Senzu lainnya, pasti ada 4 jenis kekuatan asli yang kacau yang tersembunyi. Setelah berpikir sejenak, Su Yi bertanya lagi, apakah leluhurmu dan Lu Si musuh atau teman? Itu bukan musuh atau teman. Tidak lebih dari itu, Lu Daozun pernah meminta patriark saya untuk mendapatkan kekuatan dari sumber asli Taisi, tetapi patriark saya juga dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa sumber asli Taisi lahir dari kekacauan, dan mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Penjaga gunung itu berkata, Lu Daozun tidak mendapatkannya di awal, jadi itu hanya bisa dianggap ketinggalan. Jadi begitu, lalu kemana patriarkmu pergi? Jika rekan Taois dapat memahami asal-usul lengkap Taisi, itu akan menjadi jelas. Selanjutnya, Su Yi mengobrol lama dengan penjaga gunung, dan belajar banyak tentang rahasia era pertama domain dewa. Di antara mereka, yang paling mengesankan Su Yi adalah bahwa menurut apa yang dikatakan penjaga gunung, begitu zaman mitologi kegelapan tiba, itu berarti kekuatan asli kekacauan di domain dewa tidak lagi dapat mempertahankan pengoperasian aturan Zutian. Mulai sekarang, domain dewa akan menurun dan layu, mengantarkan dunia kekacauan yang gelap dan bergejolak. Dan, 5 Tai bawaan, yang termasuk dalam kekuatan asli yang kacau dari domain dewa, akan menjadi kesempatan tertinggi bagi para pahlawan untuk bersaing. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa zaman kegelapan mitologi, menerobos ambang keabadian, dan menginjakkan kaki di sungai takdir yang panjang. Untuk waktu yang lama, penjaga gunung tiba-tiba berkata asal-usul Taisi yang lengkap dibentuk oleh perpaduan 3 jenis kekuatan. Salah satunya adalah cambuk Taisi yang didistribusikan di King Tian Sensan di kota Tiandu, seperti hukuman surga. Salah satunya adalah Taisi Divine Flame yang berlokasi di Dialwell City. Tipe ketiga adalah Divine Rune of Taisi yang terletak di sumber Reverse Flow River. Setelah penggabungan ketiga jenis kekuatan ini, itu adalah kekuatan asli Taisi yang lengkap. Namun, apakah itu Sundial Well City atau Reverse Flow River, itu adalah tempat paling berbahaya dan tabu di reruntuhan Taisi, jauh lebih berbahaya daripada kota Tiandu saat ini. Pada akhirnya, penjaga gunung itu menghela nafas, namun, hal pertama yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman Taois adalah bagaimana menemukan jalan keluar ketika mereka meninggalkan kota Tiandu. Saya benar-benar tidak dapat membantu dalam hal ini. Su Yi mengangguk. Dia sudah bersiap untuk bahaya yang akan dia temui setelah meninggalkan kota Tiandu, tapi dia tidak khawatir. Yang benar-benar membuatnya tertarik adalah Dialwell City dan Reverse Flow River. Di reruntuhan kuno, ada banyak tempat tabu dan misterius yang tidak diketahui. Pada awalnya, Yi Daoxuan menerobos kota roda jam matahari. Li Fuyu pernah pergi ke Reverse River. Su Yi secara alami tahu betapa berbahayanya kedua tempat ini. Di Sundial City, ada jam matahari, yang misterius dan kuno, tergantung tinggi di bawah langit di tengah kota. 12 jam terukir di atasnya. Saat memasuki kota, seiring waktu pada jam matahari berubah, segala macam hal aneh dan mengerikan akan muncul di kota. Selanjutnya, Su Yi tidak memikirkannya lagi, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan mulai berkonsentrasi pada meditasi. Sebelumnya, di langit berbintang kuno di atas gunung ilahi King Tian, dia memperoleh keberuntungan Taisi Dao yang sangat besar. Sekarang, kekuatan keberuntungan semacam ini belum benar-benar disempurnakan. Selain itu, api zaman itu juga telah menyerap kekuatan asli Taisi yang cukup untuk mencapai transformasi yang mencengangkan, yang juga mengharuskan Su Yi berkonsentrasi untuk memahami misterinya. Penjaga gunung tidak mengganggu Su Yi lagi, dan duduk diam, mengingat masa lalu. Yi Daoxuan pernah ke sini sebelumnya. Li Fuyu juga datang ke sini.
Adapun penjaga gunung, mereka semua telah menyaksikan perjalanan keduanya melalui penghalang, dan telah melihat sikap yang berbeda dari keduanya. Sebagai perbandingan, Suyi yang datang ke sini sekarang tidak diragukan lagi lebih istimewa. Karena dia adalah satu-satunya orang yang telah mengendalikan sebagian dari asal-usul Taisi selama bertahun-tahun sejak kelahiran domain dewa. Kota Tiandu menggantung setinggi 90.000 kaki di bawah langit. Saat ini, di luar kota Tiandu, ada suasana yang sunyi dan menyedihkan. Wan Zitian memegang pedang Dao di satu tangan dan berdiri sendirian di luar gerbang kota Tiandu. Di kejauhan, Dewa Guru Yunhe, Liu Xianghen, Lei Yuyuan, dan barang antik tua lainnya berdiri di sana dengan tatapan membunuh. Mereka semua menunggu. Semua orang tahu bahwa ketika Suyi keluar dari kota Tiandu, pertempuran yang telah lama direncanakan ini akan terjadi. Di area yang lebih jauh, ada beberapa orang yang menonton, tapi tidak banyak orang. Sebagian besar orang kuat yang memasuki kota Tiandu sebelumnya telah dievakuasi, dan mereka tidak berani tinggal sama sekali. Karena sekali ada pertempuran di tingkat 9 dewa-dewa pemurnian, tidak ada yang bisa menanggung akibat dari pertempuran itu. Waktu berlalu. Wan Zitian berdiri diam di sana, kekuatan pedang di sekujur tubuhnya telah terakumulasi ke tingkat yang sangat menakutkan. Di kejauhan, Dewa Tuan Yunhe menginjak pedang kayu, matanya dingin dan acuh tak acuh, barang antik tua ini telah banyak menderita di kota sebelumnya, meskipun lukanya tidak serius, mereka sangat memalukan. Semua menunggu dengan amarah yang terpendam. Hanya tersisa setengah jam lagi. Begitu waktu berlalu, kota Tiandu akan ditutup dan benar-benar menghilang dari dunia. Liu Xianghen berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak percaya, pada saat itu dia, Suyi, tidak akan bisa keluar. Setelah dia keluar nanti, tidak perlu bicara omong kosong, lakukan saja secara langsung." Dewa Guru Yunhe berbicara dengan acuh tak acuh. Dia hampir tidak bisa menahan niat membunuh yang membara di dalam hatinya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.